Balik lagi di Saya Nonton, dan kita baru aja nonton film berjudul Peta umpet. Satu kata. Biasa. Satu kata. Nama biasa. Sebenarnya ide cerita tentang Peta umpet. maghrib, Oh. lebih ke maghribnya sih, maghrib, Ya, hampir. anak main, hilang, dia gombal, diambil hantu, terus masuk ke dunia lain. Itu sangat biasa menurut aku ya. Sangat mainstream banget sih. Bahkan banyak film yang ada unsur ininya gitu loh. Ya. Cuman film ini tidak bisa, kelebihannya cuma satu, perbedaannya film ini, dia mengusung kata diadaptasi dari kisah nyata. Fokusnya mungkin itu sih yang dianggap menjual ya. Sayangnya film ini kurang bisa untuk lebih wow gitu loh dari film-film yang mengusung konsep, mengusung ide cerita yang kurang lebih sama. Itu kayak mereka tuh biasa aja gitu, malah biasa banget, malah biasa hampir kurang gitu loh. Kayak harusnya tidak hanya menjual kata kisah nyata doang, tapi juga lebih sih harusnya dari yang aku ngerasanya biasa banget sih. Padahal kan cara cerita harusnya mixed feeling ya bagi penonton ya, sedih, haru, takut, tegang, tapi aku sama sekali nggak ngerasain itu selama nonton film ini. Harusnya ada hikmah yang disampaikan ya, bukan hikmah apa ya? Apa namanya sih gitu? Iya, semacam hikmah Iya. sih ya, semacam hikmah, semacam konklusi. Harusnya berending dengan mengharukan gitu ya. Tapi aku nggak dapat gitu loh. Iya. Kedekatannya tuh juga aku kurang dapat gitu. Openingnya juga terasa kurang, dan aku agak bosan dikit sih sama si anak kecil ini karena too much banyak sih dia, dan biasa aja. Anak kecil. Ya, si Sari itu Iya. dia tuh cukup banyak loh ada di film itu, mau film horor mau film drama, dia cukup banyak dipakai dia itu. Terlalu monoton, dia lagi. Dia lagi dan kurang gitu loh. Meskipun ini kisah nyata, aku masih tidak menemukan kelogisan dari cerita ini, dan aku merasa kayak ceritanya kurang sip, terlalu monoton, terlalu banyak kejanggalan, kok gini kok gitu, kenapa. Sedih sih ya nonton. Sedihnya lagi-lagi di cerita sih. Cerita walaupun eksekusinya udah bagus, apalagi CGI-nya diacungi jempol sekali, itu kayak kelihatan nyatu sama scene. Wah gila sih, bagus sih CGI-nya. Tapi ya tidak mengangkat kalau ceritanya ini sih jeblok sih, itu sayangnya itu sih. Apa ya, ini kayaknya visi sutradara ini ngambil banget dari Stranger Things. Ada anak SMA sepedahan pada zaman ada Android, itu juga rasanya tidak make sense sih. Maksudnya terlalu mengada-ngada sih. Banyak halnya nggak make sense sih. Jadinya kurang deket sama kita. Padahal kisah nyata ya, tapi kayak beberapa hal diada-adain di. Aku sama mikir loh, ini kok sepedahan ya. Tapi pada akhirnya, ibunya sudah memegang smartphone nih, kayaknya nggak masuk akal sih dia kemana-mana sepedahan. Apalagi sekolahnya udah kelihatan sekolah yang kekinian sih. Itu sih. Dari segi cerita juga banyak sekali spoiler kemunculan hantu ya, spoiler apa namanya, jump scare itu kayak waduh. Ya biarpun kita dibuat agak ngerti, tapi kayak ya udah. Agak jijik sih beberapa hal. Aku yang gampang kagetan aja, aku cuma kaget satu kali. Itu aja bukan yang teriak yang gimana, cuman yang kaget gitu. Sisanya nggak ada gitu. Ya biasanya kan kayak bener-bener begitu ya. Ya. Dan ada satu lagi nih cerita, iya sih, Sarinya emang rasanya kok too much ya. Harusnya dia itu sosok yang udah dikit aja biar penonton penasaran gimana kelanjutannya dia. Itu sih. Jadi kayak mirip banget di Stranger Things juga ada yang hilang, ini sama sih. Itu sih. Siapa lagi? Visualnya
visualnya sebenarnya aman, cuman Mm-mm. ada beberapa lighting yang lah apa ya, Kontras banget ya. nggak konsisten sih. Heeh, Tiba-tiba apa yang ada, dia ngerasain? tiba-tiba di belakang ada shadow yang, loh ini kok ketara banget ini shadownya, dari mana, padahal di scene sebelumnya kayak lightingnya flat biasa aja. Padahal masih satu set, masih satu waktu. Tiba-tiba jendela udah berwarna biru aja, padahal awal masuk masih terang kuning tuh kayak, Beberapa logika penceritaannya tuh emang kurang dapet sih. ya betul betul betul. Dan sebenarnya bagus sih, apa ya, ini mungkin kurang koordinasi sama artistiknya ya, jadi kayak rasanya di luar rumah itu di taman tempat bermain tuh kayak terlalu ke setting jadinya gitu. Ya ini jadi nyambung ke artis juga ya terlalu ke setting itu sih. Apa ya visualnya ya, Sebenarnya kalau secara garis besar not bad sih, cuman emang kerasa ada beberapa Iya, yang iya, terlalu iya. ganjal dan apalagi CGI-nya juga keren sih itu yang diacungin itu. dapet sih, nggak semut sih jadinya. Acting. Aduh, actingnya gimana ya? Sisa apa? Si Sari ini PR banget sih. Dari banyak film ini dia PR banget sih kayak. Karena screen time-nya dia juga cukup banyak, beban penceritaan mimiknya juga lebih banyak, lebih besar. Sayangnya itu sih nggak, kurang dapet lah. Malah aku apresiasi sama si Aldi, kayaknya dia apa ya, tegas. Actingnya tuh kayak bener-bener natural, bisa bisa berkompromi gitu sama talent yang lain. Si ibu udah aman, Si ibu nggak si aman sih dia. kakak, siapa namanya kakaknya, Rahman ya? Heeh. Kok Rahman? Iya Rahman. Rahman, nama di ceritanya Rahman. Rahman tuh film apa ya? Dia sinetron ya dia? Dia sinetron, cuman aku lupa Awalnya. deh nama aslinya dia siapa tuh, aku benar-benar lupa. Dia kayaknya udah lama nggak muncul Iya, deh. betul. Kalau nggak Aku salah. sering ketuker si Biowan sama si anak ini, jadi Siapa ya? agak mirip tuh. Nah, ya pokoknya itu ya. Ya. Sebenarnya dia not good not bad sih. Iya, dia masih mau Berusaha, kelihatan dia berusaha, berusaha, iya. dia Masih mau- kelihatan totalitas mengeluarkan kemampuannya Iya, dia. mimik-mimik kecil mau dimainkan, tapi sayangnya kayak kurang ngefeel ke penonton sih rasanya. Itu sih. Benar, masih kurang yang sempurna banget, tapi kita bisa melihat sih kalau Dia berusaha ya. Betul, kelihatan banget sih itu di sosok kakaknya itu kelihatan banget sih betul. Ya, betul. dibandingkan si cewek. Ya, cewek Aku ini paling nggak dapet sih sama si cewek. Iya. Kayak dia itu ya pemanis tapi kurang manis anjir. Dia secara pengadeganan ya. kadang-kadang dia jadinya ya jomplang aja jadi. Dia nggak ada pun kayaknya nggak akan mengaruhi cerita gitu loh. Ya sering kali waktu adegan apa ya, penting dia kok tiba-tiba nggak ada. Iya. Padahal dia ada di set kayak betul. Rasanya kayak kok aneh ya, kayaknya jomplang ya. lu harusnya melakukan sesuatu dong, nggak yang diem bingung. Apalagi dia diceritakan di awal ya sebagai seorang perempuan yang dia nggak percaya sama mitos, dan biasanya kan orang-orang yang tegas, kuat, berani, tapi itu nggak digambarin Betul, gitu. betul. Dia malah dari awal udah kelihatan ketakutan. Dan konklusinya dia juga agak aneh sih. Waktunya soalnya di awal tuh dia sering kali bela si kakak ini. Kayak mungkin akan diceritakan pada akhirnya ada something romantic atau apa ya. Lah, nggak ada sama sekali sama ending aja. Iya. Aku rasanya itu sih. Ketimpangan hubungan bertiga nih ya. Iya, ketimpangan juga ini. Persahabatannya juga lah kurang dapet. Ketika kesasar lah, si Rahman kenapa nyari si cewek doang, lu nggak nanyain si cowok. Oh, ada gitu ya? Lupa. Nggak dicari sama sekali, kayak lah kok buru-buru amat udah kepisah kayak. Dan kalau yang kacamata itu agak lumayan Iya, sih, iya. nggak Aku yang merasa buruk. dia luwes sih. Dalam acting. Kayak Dapet natural sih aja. sebenarnya dia. Cuman Cuman balik lagi ke chemistry tiga-tiganya ini kurang nyatu Dapet. gitu. Apa lagi ya? Acting artistiknya sebenarnya dalam rumahnya ini udah lumayan keren sih. Keren Cuman sih, ya rumahnya tadi keren. yang di luar rumah itu yang kurang. Rasanya rasanya di awalnya rumah ini luas banget ya. Tapi kok waktu battle scene terakhir kok jadi sempit rasanya. Itu sih. Dari depan juga kayaknya konstruksinya gede ini, di Denak kayaknya bakal gede, bakal banyak kemana-mana.
ya gitu doang pada itu sih. Battle banget ya istilahnya. Iya betul ya, itu ending scene, puncak scene puncak itu sih. Setuju. Agak jomplang juga apa ya, pemilihan sekolah sama rumah ini sama rumahnya dia sendiri kayak lah, Terlalu. terus dengan ada teknologi itu lah, terus pasin ambulan lah, kok modern sama ini maunya apa, maksudnya mau tahun segini atau tahun segitu, itu yang nggak dianu sih. Setuju. Nggak, Musik, kurang jelas digambarin. musik scoring juga aku ngerasa ada scoring yang pernah aku pakai nih, free copyright nih kayaknya nih anjir. Jadi itu mengandalkan itu doang sih, kurang Kurang kebayang aja. explore, kurang. Iya. Ada juga sih yang tegang tapi kurang tegang, nggak terlalu dibuat-buat, terlalu musiknya yang diangkat. Benar. Editing Tapi CGI-nya bagus. ya sih, Antar ceritanya yang cut-cutnya menurut aku oke-oke aja sih. aman-aman aja sih. Aman aja sih. Agak ini sih, maksudnya waktu Miss WW Bu WW ini berubah wujud waktu di panas-panas itu kayak lah, kok ngambil shoot lain ya, kok nggak transformasi yang keren gitu, itu sih. Kok rasanya iya kan, itu kayak gitu kan tadi ya, kalau nggak salah itu sih. Tapi masih aman aja Ya aman sih, bagus cuman sih. Oke lah. ya. Hal yang paling patut diapresiasi. Banyak yang sama ini, kayak kan tadi diceritain ini juga ya, flashback gimana. Terus ada, aku pikirnya itu bakal template rumah, dari rumahnya bagus sampai sejelek itu gitu loh. Tapi cuman potongan Di luar cut, aja. cuman potongan cut tek lah. Itu sebenarnya bisa di upskill lebih bagus lagi sih. Itu Lebih sih. ini sih ya. Ya itulah. Ya, banyak ini. Banyak PR. Iya. Gimana ini Bapak Rizal ini yang sudah berpengalaman ini? Terlalu. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Ini PH baru ya, aku juga baru denger ya. Sebenarnya Picos tapi kok ada Pau Picture, ini apa ya? Ya mungkin bisa diperbaiki lagi lah. Dan kita berkomentar sebagai orang yang nggak nonton YouTube-nya ya. Maksudnya kita nggak Oh iya, tahu. the based on story ya. Nggak tahu talk show-nya atau Gimana? apanya itu yang di Ya, YouTube itu podcastnya. gimana, podcast sumbernya yang diadaptasi dari film itu kayak gimana, kita nggak bisa ngebandingin itu karena kita nggak nonton. Ya betul. Apakah mungkin emang sama persis, apakah banyak hal yang ditambah dikurang ya? Kalau ada yang nonton bisa komentar. Betul. Ya udah gitu aja. Bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usaha nonton saja. Dadah.